Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginarisa Andrizia Suari dengan NIM 20231016 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu model sistem pernafasan pada manusia menggunakan alat-alat sederhana. Praktikum ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Inilah model sistem pernafasan pada manusia menggunakan alat sederhana. Oke, mari kita buat model pernafasan pada manusia menggunakan alat sederhana ini. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu botol plastik ukuran besar. Pada kali ini saya menggunakan botol plastik ukuran 1,5 liter. Selanjutnya sepasang balon, lalu 6 buah sedotan, yang mana salah satu ujung dari sedotan dapat dipatahkan. Selanjutnya plastisin, karet gelang, kantong plastik, selotip, dan alat yang membantu kita untuk membuat alat sederhana ini, yaitu ada pisau dan juga gunting. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat model sistem pernafasan pada manusia ini adalah memotong botol plastik. Selanjutnya, rapikan bagian bawah dari botol plastik menggunakan gunting. Seperti ini. Langkah selanjutnya, satukan 3 buah sedotan menggunakan selotip.
Gabungkan rangkaian dari sedotan ini menjadi 2. Nah, jadi ini merupakan perwakilan dari trakea dan juga bronkus. Bagian ini menjadi trakea dan cabangnya merupakan bronkus. Selanjutnya, potong bagian ujung dari sedotan agar dapat masuk ke dalam botol plastik. Seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan balon yang ke dalam ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari paru-paru. Agar balonnya tidak lepas, kunci menggunakan selotip. Pastikan tidak ada rongga udara yang masuk ke dalam balon. Nah, ini merupakan perwakilan dari trakea dan juga paru-paru. Kemudian, perwakilan dari trakea dan paru-paru ini masukkan ke dalam botol plastik. Kunci bagian atas dari botol plastik menggunakan plastisin seperti contoh. Pastikan tidak ada rongga udara yang masuk. Langkah selanjutnya, tutup bagian bawah dari botol plastik menggunakan kantong plastik. Di sini, mengapa saya menggunakan kantong plastik? Karena sebagaimana kita ketahui, bentuk dari diafragma merupakan cekung. Jika kita menggunakan balon, maka nantinya bentuk dari diafragma datar. Baiklah, bagian bawah dari botol plastik akan kita tutup dengan kantong plastik. Jorokkan ke dalam sedikit. Ikat dengan karet gelang untuk mempertahankan posisi dari kantong plastik.
Selanjutnya, rapikan kantong plastik. Rapikan bagian dari kantong plastik menggunakan selotip. Nah, model dari sistem pernafasan pada manusia sudah jadi. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cara kerja dari diafragma yang berkontraksi. Ketika diafragma berkontraksi, maka volume udara di dalam paru-paru akan bertambah. Seperti diperagakan pada alat ini, ketika kita menarik dari kantong plastik, maka balon akan mengembang. Dan ketika kita menghembuskan nafas, maka volume udara di dalam paru-paru akan berkurang. Begitu juga dengan alat ini. Ketika kita menghembuskan nafas, atau pada alat ini ketika plastiknya masuk ke dalam, maka volume udara pada balon akan berkurang. Oke, di sini saya akan menerangkan bagian organ yang merupakan contoh dari sistem pernafasan pada manusia. Bagian atas dari sedotan merupakan trakea, bagian bawahnya bronkus, bagian balon merupakan paru-paru, dan untuk plastik merupakan perwakilan dari diafragma. Ketika kita menghirup udara dari hidung akan masuk ke dalam trakea, kemudian masuk ke dalam bronkus, dan kemudian masuk ke dalam bronkiolus dan alveolus. Maka pada kapiler darah akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.